Shalom, kembali lagi bersama saya Yohanes Telain di channel ini. Terima kasih sudah setia menonton terus di channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Kali ini saya akan memberi masukan kepada gereja saya sendiri atau gereja Masehi Injili di Timor. Biasa disingkat GEMIT. Saya lihat ya, ada beberapa gereja-gereja di pelosok itu tidak ada pendetanya. Sekali lagi, ada beberapa gereja-gereja di pelosok, di desa-desa, itu tidak ada pendetanya. Nah, yang aktif untuk menyampaikan firman Tuhan, biasanya yang disebut dengan PJ atau penanggung jawab, atau penatua yang biasa aktif untuk menyampaikan firman Tuhan di ibadah minggu. Mungkin ya, sekali mungkin dari sinode sudah buat khotbahnya, mungkin tinggal baca atau saya tidak mengerti. Tetapi harusnya GEMIT sediakan pendeta-pendeta supaya hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah jemaat. Jangan hanya PJ atau penanggung jawab atau penatua. Harus tiap gereja itu ada pendetanya. Kenapa? Ini masalah pertumbuhan iman jemaat. Ini masalah pertumbuhan kerohanian jemaat. Yang khotbah seorang penatua atau penanggung jawab yang pemahaman teologinya itu kurang bagus, tapi dia yang aktif untuk menyampaikan firman Tuhan. Itu tidak akan menjamin kerohanian jemaat dan juga pengetahuan teologis tentang Alkitab. Harusnya pendeta yang hadir di situ. Maka GEMIT harus menyediakan pendeta-pendeta. Setiap gereja harus ada satu dan satu dan satu. Tidak boleh satu pendeta bertanggung jawab kepada 2 atau 3 gereja. Karena kalau 2 atau 3 gereja, mungkin satu bulan dia khotbah 1 kali, 2 kali. Bagaimana pertumbuhan rohani jemaat? Tidak akan ada. Tidak akan efek. Karena apa? Hari Minggu yang khotbah penanggung jawab. Ibadah rayon juga yang khotbah penatua atau diaken. Sedangkan mereka yang aktif pelayanan, pengetahuan teologi mereka tidak minim, bagaimana mungkin kerohanian jemaat itu bagus. Oleh sebab itu, GEMIT harus koreksi diri. Lihat, gereja-gereja yang belum ada pendetanya, harus sediakan pendetanya. Karena setahu saya, GEMIT punya 3 sekolah teologi yang sudah kerjasama. Yang ada di Kupang, Makassar, dan juga kalau tidak salah 3. Tiap tahun itu pasti ada lulusan. Harusnya rekrut mereka supaya aktif pelayanan di 3 di sinode ini, sinode GEMIT ini. Dan juga pendeta harus aktif pelayanan misi. Jangan pasif di rumah saja, di gedung di rumahnya saja. Harus aktif pelayanan misi di jemaat-jemaat. Jangan karena hanya di hari Minggu kamu diundang di khotbah hari Minggu, setelah itu sudah. Tetapi hari-hari biasa perlu kunjungi jemaatmu yang bermasalah, diselesaikan yang baik. Jangan hanya di rumah. Atau yang membuat kunjungan juga harus membuat seolah semua ribet kali. Harus izin ini, terlalu ribet lah. Pendeta itu adalah hamba Tuhan yang aktif, yang harus siap pelayanan dimanapun. Jangan hanya di gereja, tapi aktif lihat jemaatmu. Yang kedua, minta maaf ya, ada oknum-oknum pendeta GEMIT yang masih minum alkohol dan isap rokok. Tidak menjadi contoh buat jemaat. Bahkan terkadang minum alkohol yang sama dengan jemaat. Nah, ini yang ngaco. Sinode
Kalau melihat pendeta-pendeta kayak masih kayak gini, lebih bagus diberhentikan saja. Karena tidak menjadi contoh. Jangan sampai pendeta-pendeta masih hidup kayak seperti ini. Mungkin belum lahir baru. Mungkin pengetahuan secara teologis mungkin sudah bagus. Tetapi karakternya tidak bagus. Karena dia mengerti teologi dengan benar. Tetapi dia belum hidup baru. Maka tidak menjadi contoh buat jemaat. Tidak mau menjadi contoh buat orang lain. Kalau 3 sekolah ini tidak bisa mendapatkan pendeta yang baik, oke lah. Carilah sekolah-sekolah teologi. Karena sama lah sekolah-sekolah teologi yang bagus. Teologinya bagus, ya kan? Orang-orangnya juga bagus. Sehingga bisa mengisi gereja-gereja yang belum ada pendetanya. Dan juga bisa memperbaiki gereja-gereja yang pendeta yang selama ini hidup juga seperti jemaat. Bagaimana jemaat mau lahir baru, mau hidup baru, mau imannya bertumbuh, sedangkan pendetanya saja hidup sama seperti jemaat. Masih minum alkohol dan lain-lain. Dan ini fakta, sekali lagi, saya lihat langsung pendeta minum alkohol dan sampai mabok. Bahkan dia punya ramuan sendiri. Saya lihat langsung. Sinode harus bertindak. Sinode jangan pasif. Yang berikut adalah gereja gemit jangan hanya pelayan hanya aktif di gereja hari Minggu, tetapi pendeta-pendeta harus pelayan misi di daerah-daerah. Sentuhan seorang pendeta untuk berkunjung langsung di jemaat itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh buat jemaat. Nah, itu fakta. Itu sangat fakta sekali. Ketika kita berkunjung jemaat, tersentuh sekali. Makanya jangan heran kalau mereka jemaat di Gemiti tidak dapat sentuhan kunjungan dari pendeta-pendeta, sehingga ada sinode baru datang kunjungi mereka, aktif untuk kunjungi mereka. Mereka pindah gereja, jemaat pun pindah gereja, jangan heran dan jangan marah. Sinode jangan marah dan bersyukur, sekali lagi bersyukur, tanda kutip bersyukur hanya pindah gereja. Tapi kalau pindah agama, makanya sinode Gemit harus evaluasi. Lihat ini sebagai satu kesalahan untuk memperbaikinya. Sekali lagi, saya juga orang Gemit. Saya Gemit. Tapi saya bicara ini fakta. Pendeta-pendeta menggemit jangan pasif. Harus aktif pelayanan. Bukan hanya ditunggu, diundang, baru datang. Tetapi aktif pelayanan misi. Betul, jemaat di Pulau Timor, Pulau Rote, Alor, Sabu, yang notabene mayoritasnya dari Sinode Gemit, itu sudah Kristen. Tapi mereka hanya Kristen KTP. Sekali lagi, mereka hanya Kristen KTP. Tahu KTP? Kristen tanpa pertobatan. Makanya pendeta harus aktif pelayanan misi supaya mereka jemaat-jemaat betul-betul bertobat. Karena keselamatan itu penting. Keselamatan itu sangat penting buat kita semua. Shalom. Saya minta maaf jika ada kata-kata yang salah. Tetapi saya bicara ini bicara fakta. Sinode harus berkunjung untuk lihat langsung gereja-gerejamu yang belum ada pendetanya. Cari hamba Tuhan untuk mengisi. Karena pemahaman teologis untuk jemaat sangat penting supaya mereka bertumbuh secara rohani. Sinode harus aktif untuk pelayanan. Untuk melihat gereja-gereja yang belum ada pendetanya supaya mengisi. Untuk melihat pendeta-pendeta yang masih hidup dalam
kemabukan, hiburan dunia, pecat saja. Sekali lagi, pecat saja, cari pendeta baru. Masih banyak pendeta-pendeta untuk kita rekrut, untuk membangun rohani jemaat. Shalom. Sekali lagi saya minta maaf jika ada katakan salah. Shalom, Tuhan berkati kita semua. Thank you for the happiest year of my life.